Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita berdoa dulu ya supaya ilmu yang kita dapatkan nanti masuk ke kita dan supaya kegiatan kita nanti jadi lancar. Ayo, Ibu pandu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana? Sehat nggak hari ini anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya, sehat ya. Nah, ada yang nggak datang nggak hari ini? Ibu absen dulu ya. Coba Ibu absen dulu, siapa yang nggak datang? Cynthia ya, Sepa? Hadir, Bu. Oke, Cynthia hadir. Efriana si haloho. Hadir, Bu. Henrika Damanik. Hadir, Bu. Hadir. Sarah Titania. Hadir, Bu. Oke, hadir ya semua. Bagus. Anak-anak Ibu rajin. Nah, hari ini kita belajar apa? Udah ada yang baca bukunya? Udah ada baca buku yang Ibu kasih semalam? Ayo. Ada, Bu. Siapa itu? Coba sebutin namanya. Sarah. Sarah. Sarah, Ya, Bu. apa kita belajar tentang apa hari ini? Tentang musim, Bu. Iya benar, kita hari ini belajar tentang musim ya anak-anak semuanya. Nah. Ini. Nah. Musim, kita sekarang tinggalnya di mana, Nak? Nama negara kita itu negara apa? Indonesia, Bu. Iya, Bu. di Indonesia. Musim di Indonesia ada berapa, Nak? Ada yang tahu? Ada, Bu. Siapa itu? Coba. Apa aja musim di Indonesia? Ada 2 musim, Bu. Hah, apa aja? Musim kemarau dan musim hujan. Iya, benar. Kasih hapus dulu untuk Sarah. Tepuk tangan. Yeay. Nah, jadi di Indonesia ada 2 musim ya, Nak. Yang pertama itu musim kemarau nih. Dan yang kedua itu musim hujan. Nah, karena kita belajar tentang musim hujan juga, sebelum kita belajar, ayo kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi tik-tik bunyi hujan. Bisa dihidupkan ya mikrofonnya. Kita nyanyi dulu nih. Nyanyi ya, Ibu pandu. 1, 2, 3. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok. Tengok apa? Pohon dan ranting. Ya, pohon dan kebun basah semua. Ya, good. Nah, jadi kita belajar ini. Kita belajar tentang musim kemarau dan musim hujan. Pertama, kita belajar tentang musim kemarau dulu ya, Ibu kasih tahu. Nah, musim kemarau. Ada yang tahu musim kemarau itu apa ya? Ada yang udah pernah dengar nggak sebelumnya? Musim kemarau. Siapa yang tahu angkat tangannya, bilang saya Bu gitu. Saya, Bu. Sarah lagi, apa itu Nak musim kemarau? Musim panas, Bu. Iya, musim panas. Ada lagi? Tadi Sarah bilang musim panas. Ayo,
Siapa yang bisa? Musim kemarau. Efriana, apa itu musim kemarau? Tahu? Kekeringan, Ibu. Iya, kekeringan. Pintar. Henrika, coba. Apa ya musim kemarau? Musim pas tidak datang hujan, Bu. Iya, tidak datang hujan. Benar. Cynthia, apa itu musim kemarau, nak? Panas, Bu. Iya, panas. Semua pintar ya, anak-anak Panas. Ibu. Benar semua jawabannya. Nah, sekarang Ibu kasih tahu. Jadi, musim kemarau itu adalah kondisi di mana matahari bersinar dengan teriknya di sepanjang hari. Nah, musim kemarau ini dapat kita tandai dari ciri-cirinya, nak. Apa aja ciri-cirinya itu? Ciri-cirinya yang pertama, nah ini, langitnya tampak cerah. Jadi, waktu musim kemarau, waktu subuh sebelum matahari terbit, dia udah nampak cerah gitu. Jadi biasanya kan kalau subuh-subuh itu langitnya masih gelap kan. Nah kalau kita masuk ke musim kemarau, dia jam 6, jam setengah 6 aja dia sudah mulai nampak dia mataharinya. Sudah mulai nampak cerah. Kemudian yang kedua, matahari tidak disertai awan. Jadi dia itu mataharinya terik kali. Tidak disertai awan, karena kan awan, kalau ada awan berarti sejuk gitu kan. Nah, kalau di musim kemarau dia tidak ada awannya ya, Nak. Kemudian udaranya terasa panas. Jadi ketika musim kemarau, kita sebaiknya di rumah aja ya, Nak. Jangan keluar-keluar karena panas ya kan. Dan biasanya kalau musim kemarau itu kalau panas-panas ngapain kita enaknya? Coba, siapa yang tahu? Atau kalau lagi panas, kalian biasanya ngapain aja nih? Es krim, Bu. Iya, minum es krim. Minum es krim ya kan, baru apa lagi? Hidupi kipas ya kan, adem. Nah itu dia ya ciri-cirinya. Kemudian kerugiannya, jadi di musim kemarau, jika musim kemaraunya itu berkepanjangan terjadi secara terus-menerus, nah dia bakal ada kerugiannya. Kerugiannya itu apa? Kerusakan ya. Dan ini nggak baik. Yang pertama itu kekeringan. Kekeringan seperti kata Evri tadi. Di musim kemarau jika terlalu lama, maka dia dapat menyebabkan kekeringan, tumbuhan mati, dan bisa jadi Pak Tani terancam gagal panen ya, karena air tidak turun. Jadi tidak ada air untuk minum tanamannya. Kemudian tanah retak-retak. Kalian pernah lihat nggak tanah kalau musim kemarau itu retak-retak? Atau tanah yang retak-retak kayak seperti ini ya, Nak? Seperti ini. Pernah lihat nggak? Pernah lihat secara langsung? Pernah, Bu. Pernah ya? Jadi itu tandanya apa? Tandanya di tanah itu tidak mendapatkan air. Karena tadi, Nak, di musim kemarau dia tidak turun hujan. Kemudian tumbuhan mati seperti yang Ibu bilang tadi. Jika kekeringan tidak ada air hujan, tumbuhan mati, pohon-pohon mati, bunga mati, sawah pun mati. Nah, tidak ada air ya untuk mengairi sawah. Jadi efek panjangnya apa, Nak? Kerugian yang paling besar kalau tumbuhan mati, sawah mati, sawah terancam gagal panen, bisa-bisa kita tidak makan, Pak Taninya menangis ya kan? Kita pun juga menangis karena kita tidak bisa makan. Nah, itu dia. Jadi supaya kita tidak meminimalisir dari dampak kerugian ini, Nak, kita harus menghemat air. Jadi kalau misalnya lagi musim kemarau, kita nggak boleh boros-boros ya. Mandinya nggak boleh tuh 3 gayung, 4 gayung, sikit-sikit aja. Air nggak boleh dibuang-buang. Nah itu dia. Di musim kemarau. Sekarang musim penghujan. Nah musim penghujan, nih Bu kasih tahu, musim penghujan adalah kondisi di mana hujan terjadi sepanjang hari dan dalam waktu intensitas yang sering. Jadi kalau misalnya kita masuk di bulan
di suatu bulan, terus kita lihat hari ini hujan, besoknya hujan lagi. Nah, berarti tandanya kita masuk di musim penghujan namanya. Musim hujan dapat ditandai berdasarkan ciri-cirinya. Apa aja ciri-cirinya? Ibu mau itu ya? Atau ada yang mau jawab duluan? Ibu kasih nanti nilai. Ibu kasih nanti hadiah. Saya, Bu. Ayo, siapa itu? Sebutin namanya, Nak. Sahara, Bu. Oke, Sahara. Apa, Nak, ciri-ciri musim hujan? Awannya mendung, Bu. Ya, awannya mendung. Baru ada lagi? Ayo, siapa? Siapa ya? Cynthia. Apa ciri-cirinya? Tahu, Nak? Cynthia. Efriana tahu? Datang petir, Bu. Iya, datang petir ya, seperti di gambar ini. Bagus. Nah, jadi ciri-ciri musim hujan itu, nah seperti tadi yang Sarah bilang, langitnya tampak mendung. Jadi kalau musim hujan, kita lihat itu langitnya berwarna gelap seperti ini ya, Nak. Langitnya tampak mendung. Dan kadang pun disertai dengan petir. Kemudian angin bertiup kencang. Jika terjadi musim penghujan, Nak, itu dia anginnya itu selalu dia bertiup dengan kencang. Seperti ini dia. Pohon-pohon pun ini ya. Jika terjadi cukup kuat bisa tercabut ya, Nak, pohon. Kemudian udara terasa dingin. Jadi kalau musim hujan, kita pun nggak boleh main di luar ya, Nak, karena hujan bisa menyebabkan sakit. Kita nggak boleh mandi hujan. Nah, kemudian ada juga kerugiannya. Yang pertama, banjir. Jika terjadi hujan secara terus-menerus dapat mengakibatkan banjir. Kemudian musim penyakit seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau kalian di musim penghujan sering kalian mandi hujan, bisa kalian kena penyakit. Penyakitnya apa aja itu? Bisa diare, masuk angin pun bisa. Diare ini bisa disebabkan karena banjir ya, Nak. Kemudian sawah Pak petani gagal panen juga. Tadi waktu musim kemarau gagal panen, Bu. Ini kok musim penghujan gagal panen lagi, tapi banyak hujannya. Jadi kalau misalnya musim hujan, Nak, misalnya air terlalu banyak, sawah pun dia tidak bisa dipanen ya, Nak. Terendam dia. Nah, itu dia tadi tentang musim. Sekarang Ibu mau bagi kelompok. Ibu mau bagi 2 kelompok ya. Satu kelompok matahari namanya Ibu buat. Yang satu lagi kelompok air. Kelompok matahari Ibu pilih ya. Cynthia Yesepa sama Efriana Sihaloho. Itu untuk kelompok matahari. Kemudian untuk kelompok air, Ibu kasih untuk Henrika Damanik dan Sarah Titania. Udah paham ya, Nak? Udah paham? Paham, Bu. Iya. Jadi, untuk pertama, kelompok matahari ya, Nak. Ibu mau kasih tugas ke kalian. Kita kerjakan di sini. Nah, untuk kelompok matahari, carilah benda-benda di bawah ini yang digunakan saat musim kemarau. Nah, di sini ada 4 buah benda. Untuk kelompok matahari, mana aja ya yang bisa digunakan saat musim kemarau? Ayo dijawab, mana ya? Coba musim kemarau. Ayo kelompok matahari dijawab. Ini ada 4 buah benda. Kipas, Bu. Iya, kipas ini. Kipas. Kemudian Es krim, Bu. kipas dan es krim. Jawaban dari kelompok matahari.
Jadi benar ya. Ini apa, Nak? Benda pertama apa namanya? Ayo kelompok matahari. Payung, Bu, untuk musim hujan, Bu. Iya, payung untuk musim hujan. Kemudian kipas. Kipas dipakai pada saat musim? Kemarau, Bu. Iya, pada saat musim kemarau, benar. Kemudian es krim. Es krim dipakai untuk musim kemarau juga ya, Nak. Karena kita sedang panas-panasnya, jadi kita butuh yang dingin. Nah, dua barang ini cocok, es krim dan kipas. Yang ini apa, Nak, nama barangnya? Jas hujan, Bu. Iya, jas hujan nggak dipakai ya untuk musim kemarau. Nanti kita makin kepanasan kalau kita pakai. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari. Yeay, benar ya semua. Berarti kelompok matahari sudah paham ya, Nak? Kemudian, sekarang giliran kelompok air. Kelompok air, jangan mau kalah ya. Ayo, carilah benda-benda di bawah ini yang berguna saat musim hujan. Jadi musim hujan kita pakai apa ya, Nak? Di antara 4 barang ini. Ayo. Jas hujan, Bu. Apa? Jas hujan. Ya, jas hujan. Baru, apa lagi? Bu, itu gambar yang merah-merah apa, Bu? Ini selimut. Yo. Berarti kita pakai selimut, Bu, kalau musim hujan, Bu. Iya, kita pakai selimut ya. Nah, benar jawaban dari kelompok air. Yang pertama apa nih, Nak? Kacamata renang ya, Bu. Iya, kacamata ya. Kacamata dipakai untuk musim kemarau ya, karena kan panas. Kita biasa pakai kacamata juga bisa. Kemudian jas hujan. Jas hujan nggak bisa dipakai untuk musim kemarau ya, Nak? Ya, Bu. Ya, kemudian celana pendek. Dan yang terakhir ada selimut. Tadi jawabannya jas hujan dan selimut. Benar ya semua? Berarti udah paham ya anak-anak Ibu? Paham, Bu. Ya, nah jadi hari ini kita sudah selesai materi kita. Ada pertanyaan yang tidak mengerti, Nak? Yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Udah paham semua? Paham, Bu. Paham. Sarah paham. Cynthia? Paham, Bu. Efriana? Paham, Bu. Paham. Henrika? Bu. Paham ya semuanya? Bagus. Ibu simpuli lagi ya, Nak. Jadi tadi musim kemarau adalah musim di mana terjadi panas yang berkepanjangan, matahari bersinar dengan terik. Ciri-cirinya apa aja, Bu? Ciri-cirinya tadi langit tampak cerah, kemudian matahari bersinar dengan terang, udara pun terasa panas. Kerugiannya apa aja, Bu? Kerugiannya tanah menjadi retak-retak, kekeringan, kemudian tumbuh-tumbuhan bisa mati. Kemudian untuk musim penghujan itu ciri-cirinya apa aja? Ciri-cirinya yang pertama, langitnya tampak mendung, anginnya bertiup dengan kencang, dan kita pun kedinginan ya. Kerugiannya apa aja? Kerugiannya pertama bisa mengakibatkan banjir, kemudian musim penyakit, dan yang terakhir sawah terancam gagal panen. Nah, kalau anak-anak Ibu udah ngerti semua, Ibu mau kasih PR untuk dikerjakan di rumah. Ini kerjakan secara individu ya, Nak, masing-masing, dan kerjakan di buku PR. Soalnya, tuliskan 5 bencana yang bisa ditimbulkan musim kemarau. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 bencana yang bisa ditimbulkan musim hujan. Kemudian yang ketiga, mengapa pada saat kemarau kita sebaiknya memakai pakaian yang berbahan tipis? Itu ya, Nak, dikerjakan ya. Dikumpul besok. Paham ya, Nak? Oke. Paham, Bu.
Ya, sekian hari ini pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu sudah memperhatikan. Setelah kita belajar materi hari ini, kita berdoa lagi ya, Nak. Ibu Pandu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan pulang ya, Nak. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Bagus. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, Nak ya. Sekarang Ibu mau si Efri coba bawa doa kita, Nak. Baik, kita mulai. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagus. Nah, sekarang sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau absen kehadiran kalian dulu ya, Nak ya. Oke, bentar ya. Yang pertama itu Lydia Wulandari. Hadir, Bu. Bagus. Benyamin Simamora. Hadir, Bu. Dwi Gita Apulina Sinuraya. Hadir, Bu. Efriana Sihaloho. Hadir, Bu. Evi Sinaga. Hadir, Bu. Bagus, semua hadir ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau main yel-yel dulu ya. Jadi yel-yelnya kayak gini nih. Namanya tepuk semangat. Ngat, semangat, ye. Ayo, semua ikut Ibu ya, kita bareng-bareng ya. 1, dibuka mikrofonnya, Nak. Dibuka mikrofonnya, Nak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Ngat, semangat, ye. Yeay. Oke, bagus. Jadi semua udah bersemangat ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, Bu, pengertian kegiatan ekonomi itu apa, Bu? Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarkannya dengan mata uang. Jadi, Nak, kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3 kegiatan juga. Yang pertama itu ada dia kegiatan produksi. Nah, Bu, kegiatan produksi ini kegiatan yang bagaimana, Bu? Jadi, kegiatan produksi ini, Nak, adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang atau jasa. Kegiatan produksi ini bertujuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup konsumen. Jadi pelaku dari kegiatan produksi ini disebut produsen. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini ada nggak pekerjaan orang tuanya yang petani? Ada, Bu. Ada, Oke, Bu. siapa itu, Nak? Siapa itu yang petani? Orang tuanya? Orang tua saya, Bu. Epi. Oh iya, petani apa, Nak? Sayur-sayuran, Bu. Jadi kan tadi orang tua Epi katanya petani sayur-sayuran. Berarti orang tua Epi itu merupakan produsen dari sayur-sayuran. Seperti itu. Paham, Nak? Belum? Ada yang mau ditanya? Paham. Atau ada nggak yang mau kasih contoh? Selain dari ini? Selain dari petani, ada nggak yang mau ngasih contoh pekerjaan produsen itu apa lagi?
Berjualan, Bu. Berjualan. Kalau jualan itu belum termasuk ke produsen dia, Nak. Ada nggak yang lain nggak? Tapi jawabannya itu udah bagus tapi kurang tepat lagi. Ada nggak yang mau menambahi selain jawaban dari dia tadi? Pengrajin ulos, Bu. Iya, pengrajin ulos. Bagus, tepuk tangan dulu. Ya, setelah kegiatan produksi, sekarang kita lanjut ke kegiatan distribusi. Jadi, kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan yang menyalurkan barang dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Kegiatan distribusi ini bertujuan supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersalur luas kepada konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini ada nggak orang tuanya yang bekerja sebagai pedagang? Ada nggak? Nggak ada ya? Tidak, Oh, Bu. nggak ada. Oke. Atau di sini ada nggak yang pernah beli ke warung? Pernah, Bu. Jadi, nah Ibu, pedagang itu atau tukang warung itu disebut sebagai distributor. Kenapa dia disebut sebagai distributor? Karena dia itu menjual barang yang dia peroleh dari produsen kepada konsumen. Nah, ada nggak yang mau ngasih contoh lain dari distributor? Nanti Ibu kasih nilai tambah. Ada nggak? Kayaknya pada kurang semangat ya. Pada udah makan belum? Udah, Bu. Bu. Oke, jadi Bu kasih satu contoh lain ya. Misalnya orang yang mengangkut barang, Nak, dari misalnya ada kayak tadi kan orang tua Epi kan tadi katanya petani sayur. Jadi kan dijual lah ini misalnya sama orang yang tadi yang membawa barangnya itu dari desa Epi misalnya ke kota, itu disebut sebagai distributor juga. Terus sampai lagi di kota, barang itu dijual lagi sama orang-orang yang membutuhkan. Itu juga termasuk dalam kegiatan distributor. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Nah, bagus. Kita lanjut ke kegiatan ke pembelajaran berikutnya yaitu kegiatan konsumsi. Jadi, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah, kalau ini semua kita pasti pernah ya. Siapa tadi pagi udah makan pagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Jadi Ya, Bu. pas kita makan itu kita disebut sedang melakukan kegiatan konsumsi. Seperti itu. Ada nggak yang mau ngasih contoh lain dari kegiatan konsumsi? Karena semua ini pasti Ibu rasa pernah melakukan kegiatan konsumsi nih. Apalagi contohnya, Nak? Beli baju baru, Bu. Beli baju baru, bagus. Ini pasti sering beli baju baru ini, makanya kayak gitu. Siapa lagi? Apa lagi selain beli baju baru? Masih ada nggak? Pernah naik mobil nggak? Pernah, Bu. Itu juga merupakan kegiatan konsumsi. Tapi konsumsinya itu dibilang jasa gitu. Oke. Sekarang Ibu mau ini. Tolong slide-nya lanjut, Li. Oke, ini. Ibu mau kasih ini dulu. Ada skema kegiatan ekonomi. Nah, kita lihat gambar pertama itu gambar apa? Siapa yang mau jawab? Gambar Pak Tani, Bu. Bagus sekali. Pak Taninya lagi ngapain, Nak? Lagi menanam. Lagi menanam
Nanam jagung. Uh-uh. Apa itu? Iya, nanam jagung dia Nak ya. Jadi itu kegiatan apa? Termasuk kegiatan apa itu? Siapa yang bisa jawab? Udah ditulis ya. Produksi, Bu. Bagus, produksi. Nah, kemudian gambar kedua, siapa yang mau menjelaskan sama Ibu? Siapa kegiatan kedua itu? Lanjutannya itu gambar kedua, Nak. Itu gambar apa coba? Motor, Bu. Dagang, Bu. Gambar Dia mengangkut gambar jagung. apa, Nak? Dia mengangkut jagung ke kota yang sudah dipanen sama Pak Petani tadi. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Lydia. Gitu. Jadi jangan takut ngomong ya, Nak ya. Bagus. Jadi itu termasuk kegiatan apa, Nak? Tadi kalau pengangkutan? Kegiatan distribusi. Bagus, tepuk tangan. Sekarang kita lanjut ke gambar ketiga. Gambar ketiga itu gambar orang lain ngapain, Nak? Lagi makan, Bu. Lagi makan. Jadi kalau lagi makan itu termasuk kegiatan apa, Nak? Konsumsi, Bu. Bagus, sudah pintar-pintar kan semuanya, berarti sudah paham. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ada yang belum dipahami dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Nak? Ada enggak? Sudah Oh, itu udah paham semua ya? Sudah, Bu. Udah paham ya? Bagus. Sekarang Ibu mau bagi kalian jadi beberapa kelompok. Jadi Ibu mau bagi jadi 2 kelompok aja lah. Oke. Jadi kelompok pertama itu ada Lydia Wulandari dan Benyamin Simamora. Kelompok kedua itu ada Dwi Gita, Evri sama Epi. Jadi tugasnya itu Ibu minta kalian coba slide selanjutnya. Tentukanlah, kan ada Ibu kasih gambar itu. Tentukanlah masing-masing kegiatan ekonomi dari gambar di bawah ini. Jadi seperti yang tadi, Nak, kalian tentukan. Gambar yang pertama itu misalnya itu kegiatan apa? Kegiatan produksi kah? Kegiatan distribusi kah? Atau kegiatan konsumsi kah? Seperti itu. Nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Kalau berkelompok berarti kerjanya tidak individu ya. Paham, Nak? Paham, Bu. Jadi nanti itu minggu depan Ibu bisa jawabannya, nanti kalian tuh kayak presentasi per kelompok-kelompok gitu ke depan. Oke. Jadi sekarang Ibu mau tanya. Ada tidak yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Nanti Ibu kasih nilai tambah deh. Baiklah, kalau tidak ada Ibu ya yang menyimpulkan. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukar dengan mata uang. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini masih ada lagi 3 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang atau jasa. Kegiatan produksi bertujuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut produsen. Nah, yang kedua itu ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Kegiatan ini bertujuan untuk supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersalur luas kepada konsumen yang membutuhkan. Pelaku dari kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Nah, yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan.
kegiatan konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dalam kegiatan distribusi konsumsi disebut sebagai konsumen. Oke, jadi karena semua sudah mengerti, pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang Ibu mau satu orang mimpin doa kita dulu, Nak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Sekarang Ibu tanya dulu, siapa yang mau? Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Diam-diam semua ya. Oke, tidak apa-apa. Kalau sekarang Ibu mau Lydia lah, Lydia yang mimpin. Baik. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagus. Jangan lupa ya, Nak, tugasnya dikerjakan. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Sehat semua? Sehat. Sehat, Bu. Sudah sarapankah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelum mengabsen, ada baiknya kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Hendrika, Nak. Silahkan dipimpin doa kita. Baik, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang jika Ibu memanggil namanya, silahkan disebut hadir ya, Nah. Ibu akan mengabsen. Lydia Wulandari, Hadir, Bu. Hendrika Damanik, Hadir, Bu. Benyamin Simamora, Hadir, Bu. Evi Sinaga. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya anak-anak. Bagus. Sekarang Ibu akan memulai materi kita yang berjudul benda dan kegunaannya. Siapa benda-benda apa yang pernah anak-anak Ibu lihat? Ayo. Meja, Bu. Oke, bagus sekali. Ada lagi anak-anak Ibu? Ember, Bu. Oke, sangat bagus. Nah, next slide, Nak. Oke, Ibu akan menjelaskan di sini mengetahui kegunaan suatu benda. Di sini anak-anak Ibu lihat ada gambar kelas dan benda-benda di dalamnya. Nah, Ibu mau tanya, gambar-gambar apa saja yang anak-anak Ibu lihat di dalam gambar tersebut? Ada papan tulis. Oke, betul. Ada lagi? Ada meja, Bu. Oke, nah, benda-benda yang ada di gambar tersebut memiliki kegunaan. Kegunaannya itu bisa digunakan untuk berbeda-beda oleh manusia. Nah, next slide, Nak. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ada kegunaan benda berdasarkan bahan pembuatnya. Ada yang berbahan kertas, yaitu kertas ini termasuk barang multiguna. Mengapa disebut multiguna? Berarti banyak kegunaan. Benda terbuat dari kertas ini memiliki sifat mudah robek, mudah menyerap air, permukaannya halus dan mudah dibentuk. Ada yang tahu contoh benda yang berbahan kertas, anak-anak?
Buku tulis, Bu. Dan oke, betul sekali. Nah, next slide, Nak. Nah, di sini ada Ibu berikan contoh benda terbuat dari kertas. Ada itu buku, ada itu tempat pembungkus barang, ada uang, ada kerajinan. Jadi kertas ini digunakan untuk membuat sebuah buku. Ada sebagai anak-anak Ibu pernah membuat layangan kan, kapal dan tempat makanan juga, dan sebagai kerajinan. Yang kedua itu ada benda berbahan kayu. Next slide, Nak. Anak-anak Ibu pasti sudah pernah melihat kayu kan? Nah, Bu. Ada yang tahu nggak sifat-sifat dari kayu? Ayo disebutkan. Keras, Bu. Betul sekali. Nah, Evi Sinaga, apa lagi, Nak? Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat dari benda berbahan kayu. Yang pertama, keras dan kuat, seperti yang dibilang Lydia. Dapat dibentuk, bisa dibentuk menjadi meja, kursi, dan lain-lain. Dan tidak tahan air. Mengapa tidak tahan air? Karena jika kayu lama-kelamaan terkena hujan atau air, maka kayu tersebut akan lapuk. Nah, kegunaan dari kayu ini ada yang tahu? Kepada Hendrika, silahkan, Nak. Ada yang tahu, Nak? Untuk membuat meja, Bu. Ya, Tidak, betul Bu. sekali. Oke, kayu ini bisa digunakan untuk membuat meja, pensil, untuk bangunan rumah seperti yang kita tempat tinggali. Oke, yang selanjutnya ada benda berbahan plastik. Nah, anak-anak Ibu pasti sudah sering melihat plastik. Adapun sifat-sifat dari plastik ini, yang pertama, tidak tembus air dan ringan, mudah terbakar, mudah dibentuk, dan tidak mudah pecah. Contohnya itu gayung, itu kan terbuat dari plastik. Payung dan kantong plastik yang sering kita gunakan untuk membungkus. Dan ada itu botol minum. Yang selanjutnya, benda berbahan kaca. Siapa yang sering berkaca di rumah, Nak? Saya, Bu. Iya, Bu. itu termasuk benda berbahan kaca yang mempunyai sifat tembus pandang, mudah pecah, tidak menyerap air dan tahan panas. Kaca ini, contoh dari benda kaca ini ada gelas, kita gunakan untuk minum, ada juga kacamata, ini terbuat dari kaca. Dan cermin yang sering kita gunakan di rumah. Dari materi yang Ibu jelaskan, ada yang tidak paham anak-anak? Paham, Bu. Apakah semuanya paham? Paham, Bu. Benyamin Simamora paham? Paham, Bu. Oke, baik. Di sini ada Ibu akan bagi kelompok. Yang kelompok pertama itu adalah Lydia Wulandari dan Benyamin Simamora. Dan kelompok dua, Evi Sinaga dan Hendrika Damanik. Nah, di sini Ibu beri tugas untuk mengamati benda-benda yang ada di rumah masing-masing. Dan dituliskan ke dalam bukunya itu ada kolom yang Ibu memberikan di PPT, ada yang nama benda dan kegunaannya. Silahkan dituliskan
ya nak, berdasarkan kegunaannya. Apakah sudah paham dengan tugas yang Ibu berikan? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, minggu depan akan hasil yang anak-anak dapatkan akan dibacakan di depan kelas. Oke ya anak-anak. Ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi kita tentang benda dan kegunaannya. Adapun kesimpulannya yaitu setiap benda di sekitar kita itu mempunyai kegunaan. Jadi benda ada yang terbuat dari beberapa bahan seperti bahan berbahan kertas, kita gunakan untuk membuat buku, bahan pembungkus, mengelak kotoran seperti tisu. Yang kedua itu benda berbahan kayu, yaitu bisa membuat bangunan, rumah, kursi, meja, dan lain-lain. Yang ketiga, benda berbahan plastik yang kita gunakan untuk bisa menjadi wadah makanan, perabotan di rumah, gayung, ember. Dan keempat itu adalah kaca yang mempunyai sifat tidak tembus air dan tembus pandang. Oke, sekian dari materi yang Ibu jelaskan. Untuk mengakhiri materi kita, silakan dipimpin doa penutup. Lintu Benjamin Simamora, silakan dipimpin doa kita, nak. Baik, Bu. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Sudah, Bu. Dikerjakan tugas kelompok yang Ibu berikan tadi untuk masing-masing kelompok. Dan minggu depan akan Ibu tunggu hasilnya. Dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas ya anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi untuk kita semua kepada anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Kabar. Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Kepada anak Bapak Lydia supaya memimpin doa untuk hari ini ya. Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Bapak Lydia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengabsen anak didik Bapak sekalian. Yang pertama, Lydia Wulandari hadir. Hadir, Pak. Oke, bagus. Yang kedua, Hendrika Damanik hadir. Hadir, Pak. Oke. Yang selanjutnya, Efriana Sialo hadir. Hadir, Pak. Oke. Kemudian, Aprin hadir. Aprin. Hadir, Pak. Oke, terima kasih kepada anak Bapak sekalian. Di sini kita akan belajar mengenai bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada bagian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya searah dengan gaya tarik bumi. Biasanya akar berada di dalam tanah. Akar terbagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut adalah akar yang berukuran relatif kecil, sedangkan akar tunggal adalah akar yang terdiri atas satu akar besar.
Anak-anak Bapak sekalian sudah mengerti mengenai akar ini? Sudah, Pak. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang berlawanan dengan gaya tarik bumi atau mengarah pada datangnya sinar matahari. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti sering menemui batang. Nah, berikut ada beberapa manfaat yang dapat berguna bagi kita. Yang pertama itu untuk membuat perabotan rumah tangga. Yang kedua itu untuk bahan makanan. Ada yang tahu untuk bahan makanan ini? Ada yang tahu contohnya seperti apa? Anak-anak Bapak ada yang tahu? Oke, baik. Bapak akan menjelaskan ya. Contohnya itu seperti sagu. Seperti itu ya, anak-anak. Yang selanjutnya itu ada untuk bahan industri. Oke, yang ketiga itu ada bagian daun. Oke. Pada tumbuhan itu terdapat daun, yang dimana daun itu adalah perubahan bentuk dari batang yang memipih. Umumnya daun itu berwarna hijau ya anak-anak. Dan juga warna hijau tersebut disebabkan warna klorofil yang ada pada tumbuhan. Bagian tumbuhan selanjutnya ada bunga ya anak-anak. Yang dimana bunga itu adalah alat perkembangbiakan pada sebagian besar tumbuhan. Anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak apa itu bagian-bagian daripada bunga? Putik, Pak. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan pada Epri anak-anak. Oke. Yang lain ada yang tahu? Kelopak, Pak. Iya, betul sekali. Kelopak itu Bapak jelaskan ya, bahwasanya kelopak itu umumnya berwarna hijau dan berfungsi untuk menutup bunga di saat masih kuncup ya anak-anak. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Di sini Bapak akan memberikan pertanyaan dan juga soal yang akan kalian kerjakan. Dikerjakan di buku PR ya anak-anak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kapan dikumpul, Pak? Menutup pembelajaran kita hari ini, kepada Aprin supaya membuat doa kita untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan. Oke, terima kasih, Pak. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih kepada Aprin. Untuk anak-anak Bapak sekalian, cukup sekian pembelajaran kita. Sudah bisa pulang ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kok lemes-lemes sekali nih menyautnya. Sekali lagi ya ibu sapa ya. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Bagus. Baik, Bu. Semuanya udah pada mandi kan anak-anak ibu? Sudah, Bu.
Udah, Bu. Barusan aja Bu. Bagus. Walaupun kita daring harus tetap jaga kesehatan, jaga mau daring pun harus tetap bersih juga ya anak-anak Ibu. Tetap rapi. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita mau berdoa dulu. Berdoa yang dipimpin oleh Lydia Wulandari. Ayo nak, silakan dipimpin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Lydia. Sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu siapa aja yang sudah semuanya bergabung dalam Zoom kita hari ini. Bu absen ya. Lydia Wulandari. Hadir, Bu. Deswin Ginting. Hadir Bu. Doharma Sidabutar. Hadir, Bu. Risa Manuela. Risa Manuela. Risa Manuela. Hadir, Bu. Sonia Pangaribuan. Hadir, Bu. Sonia Pangaribuan. Hadir, Baik, Bu. semuanya udah berarti bergabung ya. Baik. Semuanya berarti sudah bergabung. Dwi belum di absen, Bu. Baik. Apa, Nak? Dwi belum di absen, Bu. Oh iya, maaf Ibu ya. Dwi Gita. Dwi Gita hadir. Halo, Nak. Dwi Gita. Oke, mungkin jaringannya. Baik, anak-anak Ibu semuanya. Nampaknya semuanya kita nampak lemas-lemas ini. Kurang semangat. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran supaya semangat, Ibu ada yel-yel. Yel-yelnya tuh tepuk tangan semangat. Ikuti, lihat Bu ya, perhatikan Bu ya, nanti kita sama-sama. Tepuk tangan semangat. Semangat. Paham? Atau Ibu ulangi lagi? Paham, Bu. Ulangi sekali lagi lah Bu. Oke, kalau sudah paham, sama-sama kita ulangi. Oh iya, Deswin ya, sebentar Ibu ulangi ya. Perhatikan Ibu baik-baik. Perhatikan. Tepuk tangan semangat. Oke. Oke. Oke, Bu. Iya Bu. Ayo, sama-sama. Sama-sama. Buat gerakannya, tepuk tangannya semua sama-sama. Hidupkan apanya ya, anak-anak ya, dengar suara semangatnya. 1, 2, 3, ya. Tepuk tangan semangat. Semangat. Semuanya sudah semangat. Semangat. Baik. Semua kita sudah semangat. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Coba satu, Ibu mau suruh Doharma Sidaputar membacakan apa yang ada di slide itu. Kita mau belajar apa? Ayo, Doharma, baca nak. Hak dan kewajiban anak di rumah, Bu. Oh iya, bagus. Makasih Doharma. Kita hari ini mau belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Kita mau bahas satu-satu.
di sini yang pertama hak. Apa itu hak? Ibu mau coba suruh Risa Manuela membacakan apa itu hak. Ayo. Baik, Bu. Hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kita terima. Iya, betul. Berarti hak itu yang kita terima. Lalu apa itu kewajiban? Coba Deswin Ginting. Saya, Bu. Kewajiban Ya, bacakan adalah coba. Apa itu kewajiban? sesuatu yang harus kita penuhi, lakukan atau kita laksanakan, Bu. Oke, bagus. Kewajiban berarti yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan. Jadi anak-anak ibu, hak dan kewajiban itu harus sama-sama sejalan dilakukan. Tidak boleh hak saja dan tidak boleh kewajiban. Hak anak di rumah. Berarti hak anak-anak ibu semuanya di rumah apa itu? Dari sini ada beberapa gambar. Coba orang aja yang menyebutkan, siapa yang berani menyebutkan ada gambar apa aja dari kelima gambar ini, kegiatan apa aja, coba ayo siapa yang berani angkat bilang saya Bu gitu. Ayo yang berani, harus berani dong. Ayo, siapa itu? Saya, Bu, Deswin Ayo, Ginting, siapa Bu. itu? Ayo Deswin, apa Deswin, ini gambar apa? Yang Satu aja pertama Deswin. Yang pertama itu, Bu, gambar Satu aja. orang bangun tidur ya, Bu. Yang pertama orang gambar bangun Iya, tidur ya. betul. Iya, satu aja. Iya, betul sekali. Ini ada gambar orang yang bangun tidur. Lalu ada lagi gambar orang yang makan, mandi, nonton TV. Jadi kita anak-anak ibu mau membahas apa-apa aja hak yang harus diterima oleh anak-anak ibu di rumah yang didapatkan anak ibu. Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama, selanjutnya kita akan membahas hak. Yang pertama itu adalah berhak mendapatkan kasih sayang. Semuanya itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Dari siapa? Dari orang tua, dari abangnya kalau ada, dari kakaknya. Itu adalah hak anak-anak ibu semuanya. Di sini semua orang tuanya pasti sayang kan sama anak-anak ibu? Sayang kan? Papa mamanya semua sayang kan? Sayang, Iya, Bu. berarti kalau papa sayang sama anak-anak ibu berarti hak untuk mendapatkan kasih sayang sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya hak apa lagi yang harus didapatkan? Ayo, selanjutnya adalah berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Anak-anak ibu semuanya punya tempat tinggal kan? Atau ada yang tinggal di kolong jembatan? Nggak ada ya, semuanya anak ibu punya tempat tinggal yang layak. Berarti anak-anak ibu hak untuk mendapatkan tempat tinggal itu sudah terpenuhi. Anak-anak ibu dapat tidur di tempat tidur yang nyaman, tidak kena hujan. Berarti tempat yang layak sudah terpenuhi. Itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh anak-anak ibu. Selanjutnya, apalagi? Berhak mendapatkan pakaian yang layak. Semuanya di sini pakai baju kan, anak-anak ibu? Pakai, Bu. Semuanya pakai baju. Bajunya di lemari banyak pasti. Berarti hak untuk mendapatkan pakaian yang layak itu sudah terpenuhi juga sama anak-anak ibu. Di sini ibu bilang kan berhak mendapatkan pakaian yang layak. Belum. Berhak mendapatkan pakaian yang layak. Bukan berarti anak-anak ibu harus menuntut orang tua untuk beli baju baru terus. Minta sama mamanya beli baju baru terus. Nggak boleh gitu juga. Kan di sini kan ibu bilang berhak mendapatkan pakaian yang layak. Berarti kalau pakaiannya masih bisa dipakai, berarti itu kebutuhan anak-anak ibu sudah terpenuhi, hak anak-anak ibu sudah terpenuhi. Boleh pakai beli baju baru, tapi jangan nuntut sama orang tuanya ya. Baik, selanjutnya hak apa lagi? Hak apa lagi ya? Ayo selanjutnya,
berhak untuk mendapatkan makanan. Cuma tadi pagi udah pada sarapan kan? Udah kan? Belum, Bu. Ah, siapa tadi yang bilang belum? Deswin Ginting belum Deswin, sarapan. Belum, Bu. Iya, Bu. kenapa Telat belum bangun sarapan, tadi. Deswin? Telat bangun tadi, Bu. Oh, ya. Tidur lama tadi malam, Bu. Tapi sehari berapa kali makan, Deswin? Sehari berapa kali makan? 4 kali, Bu. 4 kali. Wah, jago sekali Deswin makan ya. 4 kali dalam sehari. Berarti hak untuk mendapatkan makanan itu sudah terpenuhi sama Deswin. Deswin dikasih makan, berarti kita itu sudah mendapatkan hak kita di rumah. Lalu selanjutnya hak apa lagi? Ayo. Apa lagi? Berhak untuk tidur. Anak-anak ibu juga berhak untuk tidur. Untuk tidur, kalau malam-malam semuanya pasti tidur kan? Atau ada yang begadang nggak boleh tidur? Tidur, Bu. Nggak dikasih papa mamanya? Nggak ada ya, semuanya kita tidur. Berarti hak untuk tidur itu juga ada. Di luar sana banyak orang yang nggak bisa tidur. Kenapa? Karena tuntutan tugas. Berarti haknya tidak terpenuhi. Anak-anak ibu semua tidur kan? Berarti haknya terpenuhi. Lalu selanjutnya, apalagi hak anak-anak ibu di rumah? Berhak mendapatkan pendidikan. Ini semuanya anak-anak ibu lagi mengikuti Zoom. Lagi ngapain kita ini? Lagi belajar. Berarti apa? Hak untuk mendapatkan pendidikan itu sudah diberikan oleh orang tua anak-anak ibu. Kenapa kalian disekolahkan? Itu supaya kalian mendapatkan pendidikan. Itu adalah hak anak-anak ibu semuanya. Banyak orang yang mau sekolah, tapi dia nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena orang tuanya kurang mampu, orang tuanya nggak sanggup menyekolahkannya. Jadi anak-anak ibu semuanya harus bersyukur. Harus bersyukur kalau masih bisa berhak mendapatkan pendidikan yang layak, yang baik. Nah, apalagi berhak untuk bermain. Jadi anak-anak ibu itu semuanya berhak untuk bermain ya, bukan berarti kalian itu nggak boleh bermain atau papa mamanya nggak ngizinin bermain, belajar terus, belajar, nggak boleh bermain. Jadi hak bermain itu juga boleh, harus juga anak-anak ibu rasakan. Kenapa? Kalau kalian nggak bermain, bagaimana kalian bisa merasakan senang? Tapi kalau papa mamanya udah bilang untuk bermain, ya anak-anak ibu semuanya harus dengarkan apa kata papa mamanya. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar, semuanya ada waktunya ya anak-anak. Jadi hak di rumah itu masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang, ayo satu orang membaca. Sonia, coba baca. Apa ini? Sonia. Kewajiban anak di rumah, Bu. Ya, kewajiban anak di rumah. Coba dari beberapa gambar itu Sonia ada lihat apa? Satu aja. Lihat. Dari gambar Membantu orang tua, Bu. kewajiban anak di rumah. Iya, Membantu betul orang sekali. Membantu orang tua. Iya, betul sekali. Kalau ada kita hak, berarti ada juga kewajiban kita sebagai anak di rumah. Anak-anak ibu semuanya, walaupun masih kecil, walaupun masih sekolah, sudah memiliki kewajiban di rumah. Apa aja itu kewajiban kita, Bu, sebagai anak-anak di rumah? Ayo kita pelajari. Yang pertama, kewajiban menghormati orang tua. Kita sebagai anak-anak harus menghormati orang tua kita. Di sini semuanya kalau pergi ke sekolah, salam papa mamanya enggak? Papa mamanya disalam? Iya, disalam. Nah, bagus. Salam. Berarti anak-anak ibu semuanya sedang melakukan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban menghormati orang tua.
Kewajiban menghormati orang tua bukan hanya salam papa mama aja, banyak. Berbicara sopan, tidak melawan orang tua, itu adalah kewajiban itu patuh anak-anak. Lalu apalagi kewajiban memberikan rumah itu bukan tugas mama aja ya, bukan hanya tugas mama, tapi itu tugas semua anggota keluarga di rumah. Anak-anak ibu semuanya juga harus mau membantu membersihkan rumah, bersihkan rumah, kaca, buang sampah pada tempatnya. Nah, itu anak-anak ibu sedang melakukan kewajiban membersihkan rumah. Lalu apalagi kewajiban yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita akan membahas kewajiban membantu orang tua. Iya, ini sangat paling penting ya. Apa aja coba di gambar ini? Coba di gambar itu ada, kayaknya itu Sonia itu lagi membantu mamanya memasak. Sonia, mau nggak? Senang nggak membantu mamanya masak? Senang, Bu. Ya. Lalu di bawahnya ada apa? Gambar Risa kayaknya. Risa lagi menyapu rumah. Anak-anak ibunya satu kewajiban orang tua lagi si bantu kita sebagai siap untuk orang tua ibu. Anak ibu semuanya mau membantu orang tuanya di rumah? Mau, Bu. Mau, Bu. Biar dikasih uang jajan. Bukan hanya sengaja desa, tapi kewajiban yang haruskan di supaya jajan berarti. Baik, selanjutnya apa lagi kewajiban kita? Kewajiban untuk belajar. Jadi belajar bukan hanya di sekolah aja, di rumah juga harus belajar. Jangan hanya di sekolah aja. Kan aku udah belajar tadi apa di sekolah. Masa di rumah belajar lagi? Pusing kepalaku, Pama. Jangan kayak gitu. Di rumah juga kita harus belajar. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Masih banyak lagi kewajiban yang harus kita lakukan ya anak-anak. Masih banyak lagi, apalagi membantu kakak, membantu abang, masih banyak lagi kewajiban yang harus dilakukan. Nah, anak-anak ibu, kita harus memenuhi kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita boleh menuntut hak kita. Hak dan kewajiban itu harus berjalan bersama-sama. Kita di rumah itu nuntut papa mama belikan ini, kasih, tapi anak-anak ibu nggak mau melakukan kewajibannya sebagai anak. Tadi kan ibu sudah jelaskan ada kewajiban yang harus dilakukan setiap anak-anak ibu. Jadi mulai sekarang yang belum dipraktekkan kewajibannya, ibu harap anak-anak ibu semuanya mau mempraktekkannya. Sekarang ibu coba tanya Lydia. Lydia sudah paham apa itu hak, apa itu kewajiban? Sudah, Bu. Bagus. Hak tadi itu apa ibu bilang, nak? Hak itu tadi apa tadi hak, Bu? Sesuatu yang hak. Hak itu sesuatu yang harus kita terima. Hak itu tadi, Bu, segala sesuatu yang kita terima. Iya, bagus. Tadi kok kewajiban apa, nak? Kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita penuhi. Yang kita lakukan, kita penuhi ya. Betul sekali. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham membedakan ya hak dan kewajiban. Hak itu yang kita terima, kewajiban yang harus kita lakukan. Atau ibu sekarang mau tanya ke Doharma, Ya, Bu. boleh nggak kita menuntut hak sama orang tua, tapi kita nggak melakukan kewajiban kita sebagai anak? Boleh nggak?
Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Masa kita mau minta sesuatu tapi nggak mau bantu orang tua, Bu? Iya, betul sekali. Betul kata Doharma. Masa kita mau minta hak kita sedangkan kita nggak mau melakukan kewajiban kita. Jadi intinya dari yang kita bahas hari ini, hak dan kewajiban itu harus berjalan sama. Nggak boleh, harus seimbang dia, harus seimbang. Nggak boleh haknya aja lebih tinggi, kewajibannya nggak ada. Atau kewajibannya aja yang nggak ada. Dia harus seimbang dilakukan. Semuanya paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu mau bagi kelompok ya, bagi kelompok untuk karena Ibu mau bagi tugas sama anak-anak Ibu. Ibu mau bagi, kita ada berapa ya? Ibu mau bagi 3 kelompok. Ibu mau bagi 3 kelompok, tapi nanti ada satu orang yang tiga orang dalam satu kelompok. Kelompok 1, Ibu bagi ada Lydia dengan Benyamin. Untuk kelompok 1 ya, Nak. Ingat ya, kawan kelompoknya. Lalu kelompok 2 ada Deswin Ginting dengan Doharma. Ingat ya nama kelompoknya ya. Lalu yang kelompok 3 Dwi Gita, Risa Manuela, dan Sonia Pangaribuan. Itu ya. Udah diingat kan nama kawan-kawan kelompoknya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Tugasnya Ibu baca di slide ini itu tabel dan wajib di rumah dalam kertas karton ya dibuat, nggak usah besar kali. Kertas karton itu dibagi 2, di situ dibuat tabel. Tabelnya, contoh tabelnya itu seperti ini. Yang di slide ini Ibu buat nomor, hak, dan kewajiban. Seperti ini. Anak-anak Ibu sudah lihat untuk contoh tabelnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baik, kalau semuanya sudah lihat. Jadi tugas minggu depan nanti diantarkan ke sekolah tugasnya. Sudah, jangan lupa dikerjakan ya. Masih banyak kok waktu untuk mempersiapkannya. Baik, apakah masih ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu atau yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Tidak ada. Oh, ya, Sonia, silakan Sonia. Sonia mau nanya apa? Itu, Bu, tugasnya minimal harus buat berapa, Bu? Minimal 10. Tadi kan sudah banyak juga yang Ibu kasih tahu kan apa itu aja tuh hak dan kewajiban di rumah. Nanti kalian tambahi lagi. Minimal 10. Bila perlu sebanyak-banyaknya dibuat. Sonia sudah paham? Bu. Sudah, Bu. Bagus. Apa lagi mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti semuanya anak-anak Ibu semuanya sudah paham membedakan apa hak dan apa kewajiban. Baik, kalau begitu kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Sebelum kita juga berdoa. Ini yang menutup pelajaran. Yang memimpin, persilahkan kepada Deswin. Baik, Bu. Ayo Deswin. Baiklah kepada teman-teman semuanya. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Deswin. Setiap ini kalian mau belajar agama kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, nanti tunggu aja kabar dari guru agamanya ya.
Iya, Bu. Baik, anak-anak Ibu. Mungkin hanya ini aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Ibu sudah dapat dipersilakan untuk leave dari Zoom kita pada pagi hari ini. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu.